Kita berdoa kepada Allah untuk diri kita masing-masing. Kita bacakan suratul Fatihah. Kita memohon kepada Allah, kita dijadikan insan yang memiliki nafs yang mutmainnah, yang kalbunya tenang, tentram menghadapi apapun kejadian di dunia ini, senantiasa bersyukur atas nikmat, senantiasa bersabar atas ujian, senantiasa segera bertobat kepada Allah ketika berbuat salah dan dosa, dan kita ikhlas menerima apapun yang menjadi ketentuan, qada, qadar dan takdir Allah Subhanahu wa taala, dan kita bermohon dijadikan orang yang senantiasa bersilaturahim, berbagi kasih sayang dengan sesama, dan kita berharap dari silaturahim ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mendapatkan rezeki yang barokah dan thayyibah, mendapatkan kesempatan untuk terus-terusan meningkatkan kualitas amal ibadah kita, diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, dan tentunya kita bermohon diwafatkan husnul khatimah, kelak di akhirat dimasukkan ke dalam surganya Allah, dikelompokkan ke dalam orang yang menjadi abdinya, dan tentu saja kita berharap dijauhkan dari api nerakanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka rizqan tayyiban. Allahumma inna nas'aluka amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka bihusnil khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syarrika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma ya Allah ya Rabbana, kabulkan doa dan permintaan kami. Taqabbal minna, taqabbal ya karim, istajib du'ana. Allahumma ya alima ma fis syudur, akhrijna ya Allah minad dhulumati ilan nur. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah bil barakah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Mari Bapak Ibu tiupkan bacaan surat Al-Fatihah kita ke belakang tangan kita dengan hembusan nafas sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Usapkan ke seluruh tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kaki, berharap, berikhtiar Allah memberikan sesuatu yang menjadi kebaikan bagi kita, dan tentu saja ikhtiar kita mudah-mudahan menjadi bagian dari yang tak terpisahkan dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia ini diciptakan Allah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Selagi masih ada kesempatan, mari kita teruskan perjuangan hidup kita untuk menjadi abdinya Allah. Ya, insya Allah. Bapak Ibu masih hidup. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Hidup tidak hanya sekedar hidup, tapi kita hidup ingin bahagia, ingin istiqamah, dan ingin selalu berjamaah. Itulah yang namanya hidup yang indah. Bahagia, istiqamah, berjamaah.
diwujudkan dalam bentuk ucapan raditu billahi robba wabil islami dina wabi Muhammadin nabiyya wa rasula. Minta kepada Allah, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Dengan rezeki dari Allah, dengan kepahaman dari Allah, dengan ilmu dari Allah, maka kita yakin bahwa apa yang dikatakan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi manusia yang lain. Sebaik-baik manusia adalah yang panjang umur dan soleh amalnya, dan sebaik-baik manusia yang melakukan ibadah adalah melakukan yang namanya belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Khairun nas man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Khairukum man ta'awalamal Quran wa 'allamah. Insyaallah hari ini kita lanjutkan kebiasaan baik kita, jinten ngajinya unggal dinten, mutmainnah untuk mendapatkan ketenangan kalbu, ketenangan yang luar biasa. Ngaji berarti baca Quran, dan baca Quran adalah bagian dari zikir kepada Allah. Orang yang berzikir kepada Allah, maka dia akan tenang hidupnya. Zikir dengan membaca Al-Quran, zikir dengan bersolawat, zikir dengan sholat, zikir dengan apapun yang menjadi bagian dari kehidupan kita, ditadaburi sehingga kalbu kita menjadi tenang, dan pada saatnya akan berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Indah sekali dunia ini. Tidak ada yang salah dalam ciptaan Allah. Yang salah adalah persepsi diri kita terhadap alam. Nah, Bapak Ibu, di Saung Tahfidz Al-Quran Al-Ikhlas Sukamiskin Arca Manik Kota Bandung, hari ini udara cukup dingin. Baru saja tadi malam hujan cukup deras, dan pagi ini masih basah. Dan yang hadir di sebelah kanan, di depan hadir, dan di dunia maya juga alhamdulillah hadir dari Cirebon, dari Bandung, dan juga dari Purwokerto. Insya Allah. Yuk, hari ini kita tambahkan Ibu Ais, Ibu Irin, Ibu Pak Ahmad bersama keluarga. Tambahkan nikmat kita untuk terus-terusan belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Yang hari ini kita akan baca surah An-Nisa mulai ayat ke-15. Kita akan baca 4 ayat dari 15, 16, 17, 18 dari surat An-Nisa. Mari kita sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallati yatina fahisata min nisaikum fastaq alaihinna arba'atam فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت
hatta yatawaffahumul maut أو يجعل الله لهن سبيلا. والذين يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما. فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا. Dan terhadap para wanita, ini mulai ada wanita, ya suratnya tentang An-Nisa. Dan terhadap para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada 4 orang saksi di antara kamu yang menyaksikannya. Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka wanita-wanita itu dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya. Jadi kalau ada orang yang wanita berzina, ya kemudian harus ada 4 orang saksi, maksudnya yang menyaksikan, kemudian kurung sampai mati. Nah, ya kira-kira di kita banyak nggak yang bakal dikurung? Nah, ayo cepat dikurung, jangan diberi makan. Nah, itu siapa, Bu? Nah, itu mah kelinci, Bu ya. Ini mah perempuan-perempuan atau wanita-wanita yang berbuat zina, kalau disaksikan, maksudnya kalau ada saksi, 4 orang saksi, maka kurunglah, artinya dihukum dengan kurung. Tapi ada nggak yang berzina, ada yang menyaksikan? Hebatnya. Yang dimaksud menyaksikan itu benar-benar melihat. Dan yang melihat itu bukan hanya sekedar saat lagi bareng-bareng, lagi dipeluk, bukan. Harus sampai tahu bahwa anuknya keluar dan masuk ke anuknya. Jadi ke anu-anunya itu udah jelas. Ya. Kalau tidak boleh menyebut sebagai saksi. Apa pada dia berzina? Ya waktu kemarin dah, tapi ningali di mana ningali jika jauh kan kenaun manehna ke ayang-ayangan itu mah bukan, ya. Jadi yang namanya bergandengan tangan Bu, ayang-ayangan Bu ya. Sama nggak Bu bahasa Pekalongan? Ayang-ayangan, ya gitu. Bukan sayang-sayangan, ayang-ayangan gitu kan, pegang-pegangan, kayak Romi and Julie ya gitu ya, kayak Gali dan Ratna kan gitu, Gali dan Ratna mengikat janji kan gitu, balik lagi kan ibu-ibu ke ngarora bola ini eta nyebutnya. Oh, bukan itu, saya kan pemainnya Bu. Saya kan pemainnya Bu, cuman waktu itu digantikan oleh Rano Karno, harusnya saya ya. Nah, kemudian berikutnya disebutkan di sini bahwa maka kurunglah mereka dalam rumah sampai mereka mati.
dan atau sampai Allah memberi jalan yang lain kepadanya. Nah, sampai Allah memberi jalan yang lain kepadanya. Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya. Maksudnya yang berzina. Kalau berzina kira-kira laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan atau laki dengan perempuan. Laki dengan perempuan. Ya. Yang bagaimana, Bu? Yang tidak nikah, gitu ya. Maka berilah hukuman kepadanya, kepada keduanya. Kemudian jika keduanya bertobat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha penerima tobat lagi Maha penyayang. Di sini Bapak Ibu ada kata-kata berbuat dosa atau berbuat zina, ada kata-kata tobat. Jadi kalau orang bertobat, nah, harus diberikan kesempatan untuk tetap hidup. Tentunya nah, ada solusinya. Nah, di dalam tafsir Ibnu Katsir di sini disebutkan dahulu hukum di masa permulaan Islam, maksudnya di masih zaman-zaman awal, jika seorang wanita telah diputuskan berzina dengan saksi yang adil, yaitu 4 orang tadi, maka ia harus ditahan di rumah serta tidak dibolehkan keluar hingga mati. Kunci, dikurung, dikerem, ya. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan terhadap para wanita yang mengerjakan perbuatan keji yaitu zina, hendaklah ada 4 orang saksi di antara kamu yang menyaksikannya. Kira-kira kalau ada 4 orang saksi yang menyaksikan jadi zina moal. Namun masih tetap zina berarti memang kita mau bisa rasa nyebutnya hanya ditepokkan ku batur zina ku ya sakalina aya proses bukan kan langsung eureun ya make anu 4 punya kakara ngorosak itu kan Bu. Kenapa? Oh, tukeran suami berarti itu mah bagus Bu, ada transaksi gitu ya. Bukan tukeran suami, Bu, tukeran pasangan gitu Bu. Kan saya juga nggak punya suami. Kalau tukeran pasangan ada saksinya berapa, Bu? Ya lagi ditukernya, maksudnya lagi saling pakainya, ada saksi nggak? Kan nggak ada. Ya. Paling lagi pergi ke sana, yang satu pergi ke kamar ini, yang satu pergi ke kamar ini. Bisa jadi di kamarnya itu ngadon gapleh, atau bisa jadi tadarus mungkin ya. Ya, ini benar-benar tertib ya untuk urusan zina itu nggak boleh sembarangan kita menuduh seseorang berbuat zina. Harus ada 4 orang saksi dan menyaksikan. Ya. Sampai disebut menyaksikan, melihat. Namun dengan 2 anak dibuligir tanahnya itu tidak boleh. Nggak boleh, belum berzina itu. Berzina itu kalau sudah, nah, gitu. Nah pokoknya nggak menyaksikan. Pokoknya nggak menyaksikan. Kalau menyaksikan kan ningali. Apakah kamu melihat burung itu masuk sarangnya? Enggak, berarti nggak zina, Bu. Iya kan nggak menyaksikan. Dia tahunya, aku menyaksikan dia telah berzina. Benar nggak berzina? Belum tentu. Bisa jadi tadi mandi, bahan itu